warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi bersama saya, Cengwawan Muhammad Ridwan SPDI, dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 SMP Negeri 2 Wangon. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan menerangkan tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita masuk ke materi iman kepada hari akhir, marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi iman kepada hari akhir ini, kompetensi dasar yang harus kita akan pelajari yaitu beriman kepada hari akhir. Kedua, menghayati perilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir. Tiga, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan sekitar alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Yang keempat, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Dari kompetensi dasar ini memiliki tujuan di mana tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, peserta didik akan dapat satu, menguraikan pengertian hari akhir dan iman kepada hari akhir dengan percaya diri, melafazkan dalil-dalil nakli dan menyebutkan dalil akli tentang kebenaran datangnya hari akhir dengan jelas dan tepat. Menyebutkan pembagian hari akhir secara tepat, menguraikan tanda-tanda hari akhir secara rinci dan tepat, mengilustrasikan bukti-bukti bahwa hari akhir itu pasti terjadi dengan tepat dan terperinci, mengidentifikasi hikmah dari iman kepada hari akhir dengan tepat, merumuskan perilaku mawas diri sebagai wujud iman kepada hari akhir yang sesuai dan tepat, mendeskripsikan kejadian-kejadian yang dialami manusia pada hari akhir dengan jelas dan tepat. Dan yang terakhir, membuat dan mempresentasikan paparan tentang gambaran kejadian hari akhir disertai dalil nakli dengan tepat dan percaya diri. Di dalam materi iman kepada hari akhir akan dijelaskan beberapa materi pembahasan di bab iman kepada hari akhir. Yang pertama, materi pembahasan yang akan kita lakukan yaitu pengertian hari akhir. Yang kedua, pengertian iman kepada hari akhir. Yang ketiga, dalil-dalil tentang kebesaran datangnya hari akhir. Keempat, pembagian hari akhir. Yang kelima, hikmah beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir kita kenal dengan hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk manusia. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir yaitu membenarkan dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa hari akhir atau hari kiamat itu akan dan pasti akan terjadi tanpa keraguan sedikit pun. Hari akhir memiliki beberapa nama-nama yang mana tercantum di dalam Al-Quran, yaitu terdiri dari yang pertama, Yaumul Kiamah atau hari kiamat, Yaumul Akhir atau hari akhir, Yaumul Sa'ah atau masa yang ditetapkan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang pasti berlaku, Yaumul Haqqah atau yang disebut peristiwa yang sebenarnya, Yaumul Qari'ah atau hari yang menggemparkan, Yaumul Zalzalah atau hari goncangan, Yaumul Jaza, hari pembalasan, dan yang terakhir Yaumul Fasl atau hari keputusan. Itu nama-nama hari akhir yang ada di dalam Al-Quran.
Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang dalil-dalil tentang kebenaran datangnya hari akhir. Terdiri dari dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang pertama yaitu dalil nakli. Apa yang disebut dengan dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis, ijma, dan kias yang menjelaskan bahwa hari akhir itu pasti terjadi. Di antaranya adalah yang pertama, di dalam Quran surat Al-Fitor ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الجبال فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Sadaqallahul Aliyyul Azim, yang artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Quran surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5. Dalil nakli yang kedua yaitu di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 4 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بشا فكانت هباء منبثا. Sadaqallahul Aliyyul Azim, yang artinya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 4 sampai ke 6. Yang ketiga, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Yang keempat yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء هالك إلا وجهه, yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Qasas ayat 88. Nah, itu dalil nakli yang terdapat di dalam Al-Quran tentang kebenaran datangnya hari akhir. Dalil yang kedua yaitu dalil akli. Dalil akli adalah dalil yang berdasarkan akal pikiran dan ilmu pengetahuan.
Dalil akli tentang kebenaran datangnya hari akhir, yaitu yang pertama menurut ahli astronomi, di mana ahli astronomi menyebutkan bahwa bumi dan planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Setiap planet mempunyai daya tarik-menarik sehingga beredar dan bergerak dengan seimbang atau serasi. Namun, daya tarik itu semakin lama semakin berkurang dan bahkan hilang sama sekali, akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur. Dalil akli yang kedua yaitu menurut ahli geologi. Ahli geologi ini menyebutkan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi. Akan tetapi, bumi itu sendiri mendapat tekanan atmosfer dari luar atau permukaan sehingga terjadilah keseimbangan. Namun, diperkirakan tekanan dari luar semakin lama semakin lemah, bahkan tak berdaya lagi yang akhirnya mengakibatkan gas bumi akan meledak dengan ledakan yang dahsyat dan mengeluarkan bola raksasa yang membawa kehancuran alam semesta. Yang ketiga yaitu dalil akli menurut ahli fisika. Nah, menurut ahli fisika yaitu teori alam atau sumber energi terbesar yaitu dapat memenuhi kebutuhan manusia semua ya di dalam dunia ini adalah matahari. Begitu juga dengan benda-benda angkasa lainnya seperti planet yang memiliki ketergantungan dengan energi matahari. Namun, lambat laun matahari semakin melemah sehingga mempengaruhi planet-planet tersebut dan pada akhirnya keseimbangan antara setiap planet terganggu sehingga terjadi tabrakan di antara mereka. Itulah dalil-dalil tentang kebenaran datangnya hari akhir yang terdiri dari dalil nakli dan dalil akli. Materi yang berikutnya yaitu pembagian hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan kiamat sugro, disebut juga kiamat kecil, yaitu terjadinya kerusakan atau kehancuran yang terjadi atau menjadikan bagian dari alam ini seperti terjadinya kematian, banjir, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro atau disebut kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini kehancuran yang paling dahsyat. Tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat sugro yang pertama adalah adanya suatu zaman, yaitu pada saat itu Islam hanya nama saja di dalam Al-Quran, hanya tulisan saja saja. Tidak ada yang membaca dan mempelajari. Yang kedua, banyak masjid yang tidak dipergunakan untuk beribadah dan zikir. Yang ketiga, ilmu agama tidak lagi dianggap penting, minuman keras dianggap biasa. Selanjutnya, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Seterusnya, yaitu fitnah lebih banyak menyebar di masyarakat. Tanda yang berikutnya yaitu riba. Jadi hal yang biasa. Selanjutnya, kemungkaran dan kemaksiatan merajalela, perzinahan terjadi di mana-mana, budak wanita melahirkan tuannya, banyak yang memuliakan orang berharta, melantarkan anak yatim dan fakir miskin. Sedangkan tanda-tanda kiamat kubro terdiri dari matahari terbit dari barat, munculnya binatang aneh yang dapat berbicara kepada manusia, rusaknya Ka'bah, lenyapnya Al-Quran,
keluarnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal yang membuat kerusakan di muka bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang terakhir turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia untuk membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah mempelajari ini, diharapkan kita yaitu mengambil hikmah tentang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyadari semua makhluk akan rusak dan akan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Hikmah yang kedua, menyadari bahwa seluruh kehidupan manusia, baik ataupun buruk, akan menerima balasan dari Allah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga meningkatkan sikap disiplin dalam beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang keempat, memberikan ketenangan dan ketentraman dengan kepasrahan dan kesabaran serta keyakinan bahwa kebaikan dibalas dengan kenikmatan dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Dan ini hikmah yang terakhir, mengendalikan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan keindahan dunia dan lebih-lebih mengutamakan kepentingan akhirat. Perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir yaitu yang pertama, senantiasa berbuat baik setiap saat. Kedua, segera meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa atau maksiat. Yang ketiga, waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan untuk berbuat tidak baik. Yang keempat, berlatih untuk bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan. Yang kelima, berperilaku baik terhadap siapapun, menghormati tamu, selalu berkata baik. Yang keenam, patuh dan menghormati orang tua agar dapat menjadi seorang anak yang soleh dan atau solehah. Yang ketujuh, menyayangi dan membantu fakir miskin yang diwujudkan dengan sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan yang ikhlas. Dan yang terakhir, yaitu menyayangi dan memelihara anak yatim piatu dan yatim piatu dengan mengasuh, menyantuni, dan mendidiknya. Demikian pembahasan tentang materi iman kepada hari akhir. Semoga video pembelajaran ini bisa memberikan penerangan dan ilmu pada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.